Oke, baik. Teman-teman kita mulai ya. Jam berapa ini? Jam 19 lebih 8. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, untuk teman-teman online dan offline, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi ya, teman-teman. Untuk hari ini saya bisa sampai jam 8. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita selesaikan lebih awal ya, teman-teman ya. Nah, terus itu kan eh apa itu di awal pertemuan saya kan bilang nanti kita akan ada 3 tugas. Nah, teman-teman kan udah mendapatkan 2 tugas toh, tugas kelompok sama 1 tugas individu. Nah, kurang 1 tugas individu lagi. Gitu. Nah, nanti saya kasih untuk tugas untuk terakhir. Jadi nanti di pertemuan ke-7 nggak ada tugas. Udah habis. Masuk, pertemuan ke-7 masuk, guys. Apa nih? Udah. Pertemuan ke-8 toh, guys. UTSC. UTSC UASI. Kenapa? Minggu besok itu terakhir. Terakhir masih ada pelajaran 1 kali lagi, terus nanti kita UAS gitu. Kalau untuk kelas online, maksudnya kelas online, kelas karyawan biasanya saya kasih ini sih, apa tugas online, UASnya online, take home, sorry, ke online. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum saya mulai, saya absen dulu untuk teman-teman yang di online. Ada Mas Anjas masuk. Mbak Sofi, Mbak Ari, Mbak Sefti masuk, Mbak Sofi masuk, Mbak Vanessa masuk. Oke. Untuk teman-teman yang di kelas, Mbak Alfania ada, Mbak Aninda hadir, Mbak Aurora, Mbak Mas Bintang, Mesti, Mbak Cece ada, Mbak Ledis ada, Mbak Nais ada, Mbak Nova, Mbak Novi, Mas Yudis ada, wis ya, lengkap. Berarti yang nggak masuk Mbak Mustika, Mbak Mustika, Mas Imam, sama Mbak Feby. Oke teman-teman. Sudah terlihat ya untuk teman-teman yang ada di Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah ngobrolnya? Oke, kita mulai ya teman-teman, biar nanti kita bisa selesai jam 8. Oke, jadi seperti yang kita bicarakan kemarin, kita akan melanjutkan materi ini, guys. Set. Perencanaan audit dan prosedur analitis serta materialitas dan resiko. Jadi teman-teman untuk hari ini intinya itu kita akan mempelajari terkait bagaimana sih seorang auditor itu melakukan audit. Langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, namanya itu di awal ketika seorang auditor itu akan melakukan audit, itu yang pertama-tama harus melakukan perencanaan audit terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, kenapa sih perencanaan audit itu penting? Kayak gitu ya. Karena yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Jadi sebelum melakukan audit, seorang auditor itu harus punya rencana terlebih dahulu. Beda kan kalau kita akan melakukan sesuatu ketika kita merencanakan dan tidak merencanakan, itu pasti hasilnya akan lebih baik ketika kita sudah merencanakan, gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit agar tetap wajar. Nah, kenapa kok untuk menjaga biaya audit? Ada yang tahu? Kenapa kok membantu menjaga biaya audit? Ada yang mau menjawab? Kira-kira perencanaan audit itu apa hubungannya dengan menjaga biaya audit? Tuh. Ada yang tahu kah?
Oke, kurang tahu ya? Belum tahu? Hah? Jadi benar ya teman-teman. Jadi gini, eh ya bener Rajan biayanya aman ya, menjaga biaya audit ya. Jawabannya oke sih. Ya bener, aku gak nyalahin gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika ada perencanaan, itu tuh seorang auditor itu sudah kayak memberikan timeline. Set, misalkan dari tanggal ini sampai tanggal ini gitu. Kalau tidak ada rencana teman-teman, audit itu akan pasti akan melebihi waktu dan itu akan merugikan klien. Soalnya klien akan membayar lebih banyak. Ketika semakin lama audit, maka biaya yang dikeluarkan oleh klien akan semakin banyak gitu. Jadi memang dibutuhkan adanya rencana audit yang sudah disetujui antara seorang auditor dengan klien gitu. Terus yang ketiga, untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi perencanaan audit itu memang bukan hanya auditor saja yang menyetujui, tapi harus dua-duanya. Kayak gitu. Jadi ketika auditor itu merencanakan suatu audit, maka harus dikomunikasikan langsung dengan klien. Begitu. Sudah ada yang mau tanya? Teman ya? Oke. Penting. Apa? Paham nggak? Nggak kecepatan kan ya? Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah proses perencanaan audit. Jadi ada beberapa. Gini, yang pertama yaitu menilai klien dan melakukan perencanaan audit. Menerima klien. Jadi ini tuh kayak tahap engagement-nya gitu loh. Kira-kira kalau ada klien yang minta, kita mau nggak ya sebagai auditor atau kebalikannya. Ketika ada klien yang membuka tender, apakah kita mau ya menawarkan jasa kita kayak gitu. Terus yang kedua, memahami bisnis dan industri klien, lalu menilai risiko bisnis, melaksanakan prosedur analitis, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Jadi memang proses perencanaan audit itu ada 8 langkah, teman-teman. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar 5 langkah ini. Gitu. Sekarang kita awali dengan 4 langkah ini ya, menerima klien sampai dengan melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu menerima klien. Nah, menerima klien itu bagaimana auditor itu melaksanakannya, yaitu ada 4 yang harus dilaksanakan seorang auditor. Yang pertama yaitu auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Jadi teman-teman ketika seorang auditor itu akan mendapatkan klien baru atau perjanjiannya itu bisa mungkin saja berlanjut, itu auditor harus mikir-mikir terlebih dahulu. Kira-kira adakah resiko yang dibawa oleh klien yang nantinya akan merugikan kita? Gitu. Contohnya kayak biasanya itu ada klien yang ketika jatuh tempo pembayaran audit mereka nggak bayar. Kayak gitu. Alasan yang bulat kayak gitu. Nah, itu pasti seorang auditor akan mikir-mikir juga. Terus itu juga ketika perusahaan itu sedang diambang batas kayak mau pilot. Nah, itu seorang auditor juga memikir-mikir juga takutnya seorang auditor itu akan salah menilai kayak gitu. Soalnya ketika perusahaan itu akan pilot, itu perlakuannya sangat-sangat harus detail ketika melakukan audit itu. Kira-kira apa alasannya kok bisa pilot gitu. Terus banyak sekali poin-poin aspek-aspek yang harus diteliti oleh auditor. Gitu teman-teman. Jadi memang di awal langkah pertama kali seorang auditor itu melakukan perencanaan audit yaitu mikir-mikir dulu apakah dia mau menerima klien itu atau tidak gitu. Terus yang kedua, auditor itu harus mengidentifikasi mengapa klien itu menginginkan atau membutuhkan audit. Jadi sebelum melaksanakan the real audit, teman-teman, auditor itu harus menanyakan, kira-kira kamu ini butuh apa? Audit itu buat apa? Kayak gitu. Biar nantinya proses audit atau hasil audit nanti sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh klien. Gitu. Terus yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Nah, jadi ada yang namanya engagement letter. Jadi kayak surat perjanjian gitu, teman-teman. Nah, jadi seorang auditor dan klien itu harus dipertemukan dua-duanya. Yang satunya pengen kayak gimana, yang satunya pengen kayak gimana, biar nantinya itu bisa clear di awal. Biar nanti selanjutnya itu nggak ada kesalahpahaman.
Jadi ketika melaksanakan audit, seorang auditor dan juga klien harus mematuhi yang namanya engagement letter, surat perjanjian gitu ya. Nah, terus yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan termasuk staf penugasan. Nah, di step ini teman-teman, auditor sudah mulai membentuk yang namanya tim audit. Kayak gitu. Setelah memutuskan menerima klien, langsung seorang auditor atau KAP gitu biasanya langsung membentuk tim. Kira-kira tim mana yang akan mengaudit perusahaan ini kayak gitu. Nah, sepengalaman saya teman-teman, tim itu dibentuk berdasarkan keahliannya masing-masing. Jadi kalau di KAP itu tuh ada kayak tim yang ahli di industri makanan dan minuman, terus tim yang ahli di industri pertambangan dan lain sebagainya. Jadi mereka punya spesialis masing-masing. Sehingga nantinya ketika mereka itu mengaudit, jadi mereka itu kayak lebih mudah, lebih paham dan pastinya akan lebih teliti. Soalnya itu adalah keahlian mereka gitu. Jadi nggak sembarang memilih tim audit gitu teman-teman. Terus yang kedua yaitu memahami bisnis dan industri klien. Jadi memahami bisnis dan industri klien ini ada beberapa poin, kalau nggak salah ada 5. Ya, jadi ada 5 poin yang memang harus dilaksanakan dalam tahap ini. Yang pertama adalah auditor harus memahami industri dan lingkungan eksternalnya. Nah, ini sudah saya rangkum bahwa ada 3 alasan kenapa seorang auditor itu harus memahami industri dan lingkungan eksternal seorang klien. Yang pertama yaitu risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian audit atas risiko bisnis klien. Jadi memang biasanya itu teman-teman perusahaan itu pasti akan membawa resiko masing-masing. Kayak resiko itu contohnya kayak resiko pailit, resiko tidak membayar utang, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan itu mesti membawa keunikan masing-masing. Dan itu harus dipahami lebih dulu oleh auditor sebelum dia itu melakukan audit. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu resiko inherent sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Nah, resiko inherent itu kata lainnya adalah resiko bawaan, teman-teman. Kayak misalkan resiko ini, contohnya adalah perusahaan keuangan. Resikonya adalah mereka itu sering mendapatkan gagal bayar. Jadi ketika ada orang yang utang, ternyata orang-orang tersebut tidak bisa membalikan. Jadi otomatis perusahaan itu akan rugi, kayak gitu. Terus misalnya kayak toko-toko yang dagang gitu ya teman-teman, misalkan toko-toko kecil yang dagang, itu mereka akan mendapatkan resiko inherent yaitu barang-barang expired. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi setiap industri itu pasti punya resiko inherent atau resiko bawaan yang memang itu benar-benar tidak bisa dihindari. Kayak gitu. Terus itu banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan harus dipahami oleh auditor. Contohnya, ketika seorang auditor itu akan melakukan audit di pemerintahan, itu kan akuntansinya berbeda, teman-teman. Antara akuntansi di perusahaan dan akuntansi di pemerintah itu amatlah berbeda. Maka dari itu, di sini seorang auditor itu harus memahami bagaimana mereka cara mencatat akuntansinya, standar apa yang digunakan, kayak gitu. Harus paham. Oke, dari sini ada yang tanya? Oke, kalau teman-teman online ada yang tanya, bisa lewat chat atau langsung angkat tangan aja ya. Nah, saya boleh duduk ya teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu operasi dan proses bisnis. Jadi selain industri dan lingkungan eksternal, seorang auditor itu teman-teman harus memahami operasi dan proses bisnisnya. Biasanya ini tuh nanti akan diadakan wawancara auditor ke kliennya gitu. Kira-kira sumber utama pendapatannya kayak gimana? Pelanggannya itu siapa saja kayak gitu. Terus sumber pembiayaannya itu dari mana saja kayak gitu ya dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu hal yang berkaitan dengan operasi dan proses bisnis ini. Ini yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu oleh auditor setelah industri dan lingkungan eksternal. Terus yang ketiga yaitu manajemen dan tata kelola. Jadi auditor itu sebelum melakukan audit, dia harus paham bagaimana gaya seorang manajer dalam memimpin perusahaan tersebut. Otoriter kah, apakah solider atau gimana ya, bagaimana caranya dia itu
mengapresiasi karyawan dan lain sebagainya. Bagaimana dia mengambil keputusan kayak gitu itu tuh juga seorang auditor harus bisa mengidentifikasi. Terus itu tata kelola. Jadi auditor itu harus memahami bagaimana dewan dan komite audit melakukan pengawasan, termasuk mempertimbangkan kode etik. Jadi nggak hanya laporan keuangan saja yang dilihat oleh seorang auditor. Jadi kode etik yang tercantum di dalam perusahaan tersebut, yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut juga harus dipahami oleh auditor. Terus juga terutama pengawasan. Bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan di perusahaan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, kayak gitu. Soalnya kalau pengawasannya itu tidak berjalan dengan baik, maka resikonya itu akan lebih besar dan harus menjadi perhatian khusus bagi auditor. Kayak gitu. Beda lagi kalau kiranya itu pengawasannya itu sudah oke gitu ya. Jadi itu tuh meringankan seorang auditor gitu loh. Jadi oh ya wis tugasku nggak banyak-banyak gitu. Kecuali kalau pengawasannya jelek, wah itu PR banget buat auditor. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan strategi klien. Jadi auditor itu harus memahami tujuannya yang berkaitan dengan reliabilitas pelaporan keuangan. Itu reliabilitas itu kayak apakah benar atau tidak dalam melaksanakan pelaporan keuangan kayak gitu itu. Terus efektivitas dan efisiensi operasi dan juga ketaatan pada hukum dan peraturan. Jadi ini juga harus dipahami. Auditor itu harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kira-kira tujuan dan strategi klien itu seperti apa? Strategi dalam menciptakan sebuah pelaporan keuangan yang reliabilitas dan juga yang tepat sesuai dengan standar itu bagaimana? Terus bagaimana caranya biar operasinya itu efektif dan efisien? Terus bagaimana caranya biar perusahaan itu dan karyawan-karyawan tentunya itu selalu mentaati hukum dan peraturan? Itu juga perlu diketahui oleh seorang audit, teman-teman, seorang auditor. Nah, yang terakhir, oh ini kayaknya saya salah deh. Nanti coba saya ini ya, berarti ada 4, ini tuh kayak tadi ini, salah saya ini. Berarti ada 4 ya teman-teman ya. Ada industri dan lingkungan eksternal, operasi dan bisnis, manajemen dan tata kelola, serta tujuan dan strategi klien. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke. Nah, terus setelah mereka itu berhasil memahami bisnis dan industri kalian, teman-teman, langkah yang ketiga yaitu menilai risiko bisnis klien. Jadi kira-kira risikonya itu akan berdampak besar atau tidak ya terhadap hasil auditnya nanti, gitu. Terhadap proses auditnya nanti, gitu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambaran jenis risiko, teman-teman. Jadi secara umum itu ada yang namanya resiko inherent dan resiko residual. Ini yang biasa terjadi di setiap di setiap entitas, di setiap perusahaan kayak gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, resiko inherent itu resiko bawaan. Resiko bawaan itu ya resiko yang memang sudah dibawa oleh perusahaan kayak gitu. Misalkan kayak industri pertambangan. Resiko inherennya apa? Pencemaran lingkungan kayak gitu. Jadi memang ya nggak bisa dihindari gitu loh. Nah, tapi ada beberapa resiko inheren yang bisa diminimalisir dengan cara pengendalian internal atau kontrol. Jadi ini harus ada yang namanya kontrol. Nanti ketika resiko inheren itu akan dikontrol, maka akan menghasilkan resiko residual. Resiko residual itu kayak sisa-sisa resiko yang masih ada dan memang ini udah nggak bisa dihilangkan lagi gitu. Dan memang biasanya resiko residual ini ya sudah kayak dimaklumi lah oleh seorang audit. Seenggaknya perusahaan itu sudah melaksanakan ini. Sudah melaksanakan kontrol untuk mengusahakan bahwa resiko inherent itu nggak banyak-banyak gitu. Jadi sudah dikurangi oleh pengendalian internal atau kontrol ini. Jadi resiko residual itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah resiko inherent. Itu teman-teman. Next, ada yang mau tanya? Oke. Selanjutnya, nah, melaksanakan ini nggak kelihatan ya. Jadi setelah melakukan menilai risiko itu, yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman namanya prosedur analitis pendahuluan itu adalah kegiatan seorang audit itu untuk menilai apakah perusahaan ini sudah baik atau tidak dalam laporan keuangannya kayak gitu. Dalam sisi kesehatan perusahaannya.
Bagaimana caranya perusahaan itu menilai? Jadi bagaimana seorang auditor itu menilai suatu perusahaan? Jadi seorang auditor itu akan membandingkan perusahaan klien dengan perusahaan pesaing, kayak gitu. Misalkan kayak di sini ya, ada gambar, ada perusahaan A, yaitu seorang klien gitu ya. Dia akan melihat kira-kira perusahaan ini sehat nggak ya secara laporan keuangan. Seorang auditor itu harus melihat pesaingnya, kayak gitu. Teman-teman sudah belajar akuntansi analisis laporan keuangan belum? Oh, belum ya. Berarti belum belajar terkait dengan rasio-rasio likuiditas kayak gitu. Debt ratio. Belum ya? Oke. Oh, jadi nanti kalau kalian dapat analisis laporan keuangan, nanti kalian akan belajar terkait dengan hal itu. Jadi teman-teman ketika seorang auditor itu membandingkan, mereka akan membandingkan rasio laporan keuangannya. Gitu. Jadi ketika seorang auditor itu menilai sebuah rasio keuangan, itu mereka bisa melihat bahwa kira-kira perusahaan A jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing itu dia sudah bagus atau tidak. Atau emang ada yang kurang gitu. Baik itu dari sisi profitabilitas atau keuntungan mereka, bagaimana dia bisa mencapai laba, terus bagaimana debt-nya atau utangnya mereka itu termasuk besar atau tidak, dan kira-kira bisa dibayarkan atau tidak, kayak gitu. Itu nanti ada hitungannya tersendiri, teman-teman. Nah, ini adalah prosedur analitis ya, teman-teman. Jadi, tadi itu prosedur analitis pendahuluan. Dan yang sekarang adalah prosedur analitis sesungguhnya. Jadi prosedur analitis sesungguhnya itu lanjutan dari prosedur analitis pendahuluan, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa poin yang dinilai oleh seorang auditor, kayak gitu. Jadi pengertian dari prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Jadi memang prosedur analitis itu kasarannya kayak mengevaluasi kira-kira laporan keuangannya, informasi keuangannya itu sehat atau tidak, kayak gitu. Yang pertama, caranya adalah membandingkan data klien dengan data industri. Jadi teman-teman nanti di ALK ya, analisis laporan keuangan, kalian itu akan belajar terkait dengan rasio industri. Jadi rasio industri itu kayak rata-rata keseluruhan kesehatan industri tertentu. Misalkan industri pertambangan. Profitabilitas yang sehat itu ukurannya berapa? Minimalnya harus berapa? Kayak gitu-gitu. Terus utangnya itu minimalnya berapa? Itu ada yang namanya rasio industri, gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman belajar sendirilah terkait dengan ALK ya, teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu seorang auditor itu juga akan membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya. Jadi data klien misalkan sekarang dia mengaudit tahun 2023, maka akan dibandingkan dengan tahun 2022. Kira-kira perkembangannya naik turunnya itu signifikan atau tidak? Kalau signifikan berarti perlu ditanda tanya. Kok bisa ini signifikan banget gitu? Kalau misalkan tidak signifikan ya berarti masih normal meskipun itu naik turun kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah data klien dan ekspektasi klien. Jadi di sini seorang auditor itu akan melihat kira-kira data klien ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi klien, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan mereka dapatkan nantinya atau tujuannya apa ya, capaian yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, terus data klien versus ekspektasi auditor. Jadi auditor itu juga punya ekspektasi tersendiri, teman-teman. Jadi misalkan, oh ini industri pertambangan, seharusnya kesehatannya seperti ini, melihat kondisi keuangan global seperti ini, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar auditor itu harus menganalisis secara luas dan harus mempunyai wawasan yang sangat luas, teman-teman. Dan terus membandingkan kira-kira data klien yang sudah mereka tuangkan di laporan keuangan ini apakah sudah sesuai ya dengan pemikiranku tadi gitu. Dan itu nanti akan divalidasi dengan cara mencari bukti-bukti yang bisa memperkuat mereka. Tuh. Terus yang terakhir yaitu data klien versus ekspektasi data non keuangan. Contohnya kayak gini, misalkan ada toko kecil ya, toko kecil itu yang jual baju. Nah, ternyata dilihat-lihat di laporan keuangannya, laporan penjualannya itu naik secara signifikan dari tahun sebelumnya. Nah, tapi kondisi realnya, kondisi non keuangannya, ketika auditor itu melakukan observasi, ketika melihat di tokonya, ternyata toko itu sepi-sepi banget. Maksudnya nggak rame-rame amat gitu loh. Kok bisa signifikan banget?
gitu. Kenaikannya kok bisa signifikan. Nah, itu nanti akan dibandingkan. Jadi kondisi real dengan kondisi laporan keuangan itu akan disamakan. Kira-kira ada yang janggal nggak ya kayak gitu. Itu teman-teman. Ada yang mau tanya terkait dengan prosedur analitis? Oke. Saya anggap paham ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa yang memang perlu dianalisis oleh seorang auditor. Jadi debt, yaitu kemampuan membayar utang dan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang. Terus likuiditas, rasio aktivitas likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan membayar utang. Kira-kira perusahaan itu mampu nggak membayar utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kayak gitu teman-teman. Terus profitabilitas adalah keuntungan. Jadi 3 hal ini yang menjadi fokus utama seorang auditor dalam melaksanakan prosedur analitis. Gitu. Nanti ini kalian akan belajar di ALK. ALK dapatnya semester berapa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya? Ini semester 3 ya? Ya sih belum biasanya. Nah, selanjutnya, udah mau selesai nih, guys. Nah, selanjutnya terkait dengan materialitas dan resiko. Gak ada yang tanya beneran, tah? Iya, yo. Jadi lek duwe buku no enak rek diwaca rek. Nah, piye? Nah, iku duwe kok cek rapi ngono bukune. Dibuka enggak? Nah, ini apa PPT saya terkesan ringkas sih teman-teman. Soalnya iya saya pengennya itu teman-teman itu kan biasanya kalau saya sebagai mahasiswa dulu ya, saya bingung kalau malah dikasih materi yang banyak. Mesti bingung ini yang tak masukin di otak itu yang mana gitu. Jadi saya lebih suka kalau ada dosen yang ringkas. Tapi kalau teman-teman misal pengen materi yang banyak bilang aja, Bu kurang ini, seharusnya 50 slide gitu. Saya tahu ada yang gitu. Tapi kalian paham nggak sih tak jelasin? Serius yo? Iki tanggungan akhiratku ini guys. Gitu ya. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya sedikit terkait dengan 4 step ini. Jadi dari menerima klien, memahami bisnis, menilai risiko bisnis, dan juga melaksanakan prosedur analitis. Sekarang kita fokus ke menetapkan materialitas dan menilai risiko audit. Nah, materialitas kemarin kan pernah saya singgung sedikit ya. Jadi bisa dibaca ya teman-teman ya, pengertian dari materialitas itu merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kesalahan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, materialitas menjadi ambang batas yang membantu auditor dalam mengevaluasi apakah suatu informasi itu penting bagi pemakai laporan keuangan atau tidak. Jadi gini, prakteknya ya teman-teman ya, biar gampang dipahami. Ketika saya kemarin dulu menjadi seorang auditor, itu materialitas itu memang ada rumusnya tersendiri. Jadi seorang auditor itu akan menentukan materialitas, jadi ambang batas. Kira-kira materialitasnya itu berapa persen, kayak gitu. Nah, nanti ketika kita sudah memasukkan angka-angka itu sudah muncul langsung otomatis set, misalkan angka materialitas atau ambang batasnya itu 5%. Gitu. Kalau misalkan materialitas ada beberapa akun yang materialitasnya itu lebih dari 5%, berarti itu yang harus menjadi fokus utama seorang auditor. Gitu. Kalau misalkan di bawah 5% atau 5% itu berarti bisa dikatakan aman. Gitu. Jadi materialitas itu kayak apa ya? Kayak perubahannya signifikan tagak gitu loh. Kayak gitu. Kira-kira materialitasnya tinggi atau enggak? Kalau tinggi berarti harus diaudit secara benar-benar. Kayak gitu. Jadi dulu waktu saya mengaudit itu yang paling banyak materialitasnya itu tinggi adalah kayak persediaan sama kas.
Soalnya persediaan itu kalau teman-teman belajar akuntansi itu kan sangat rumit sekali ya teman-teman ya. Ada yang udah usang, ada yang bla 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 kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya memang itu diutamakan oleh seorang auditor. Soalnya itu riskan banget terjadi manipulasi laporan keuangan atau bahkan adanya salah tulis gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu sih. Jadi materialitas saya kira nanti akan lebih paham ketika nanti teman-teman masuk ke praktek audit. Tuh, nanti dapat kan? Nanti kalau dapat kayaknya ketemu saya lagi deh. Nggak tahu sih. Nah, praktek audit. Gitu ya teman-teman ya. Tapi itu semester 5 guys, kalian masih lama. Yang apa? Iya, kayaknya itu sih tergantung lintas minatnya kalian pengen apa kayak gitu. Kalau audit, gas, yuk. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, materialitas ada yang mau ditanyakan kah? Gampangannya dia itu ambang batas yang memang apa sebagai pegangan bagi auditor untuk menentukan kira-kira akun ini itu perlu diidentifikasi lebih lanjut enggak kayak gitu. Itu adalah ambang batas dan memang itu sudah ada hitungannya sendiri, sudah ada apa? Sudah ada rumusnya sendiri bagi auditor. Jadi kalau sudah pakai teknologi ya, gitu tuh biasanya langsung muncul materialitasnya segini gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing seorang auditornya. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua terkait dengan resiko audit. Jadi tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, tapi di sini agak berbeda teman-teman. Resiko di sini tuh ada 4 jenis. Kok 4 jenis? Ya, benar. Nah, jadi yang pertama yaitu ada resiko deteksi yang direncanakan. Jadi resiko deteksi yang direncanakan itu pengertiannya adalah resiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah satu yang melebihi materialitas kinerja. Jadi ini itu bisa jadi kesalahan seorang auditor dalam melaksanakan audit, dia itu kurang ngeh kalau bukti audit yang diberikan itu bisa palsu atau tidak kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah resiko yang dimiliki oleh seorang auditor. Jadi auditor bisa aja human error juga kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua resiko inherent. Nah, resiko inherent sendiri adalah resiko yang memang dimiliki oleh seorang klien. Seperti yang saya katakan tadi, resiko inherent itu adalah resiko bawaan. Jadi semua industri, semua perusahaan, semua entitas pasti memiliki yang namanya resiko inherent. Gitu teman-teman. Tapi resiko inherent bisa saja berkurang, bisa saja menghilang ketika ketika suatu perusahaan itu menerapkan yang namanya apa tadi? Kontrol atau pengendalian internal kayak gitu ya. Minggu depan kita belajar sih terkait dengan pengendalian internal itu. Nah, selanjutnya yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian bahwa pengendalian internal dalam suatu organisasi tidak akan berhasil mencegah atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa seorang auditor itu memiliki resiko kurang dalam mengaudit itu kayak kurang detail dalam menilai pengendalian sebuah perusahaan. Bisa jadi realnya pengendalian perusahaan itu ternyata tidak efektif. Tapi auditor itu menyatakan bahwa efektif. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah merupakan resiko seorang auditor sih teman-teman. Jadi seorang auditor itu ya memang harus benar-benar detail dalam mengaudit baik itu laporan keuangan maupun pengendalian internal sebuah perusahaan. Biar resiko pengendalian ini nggak muncul. Kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu ada resiko audit yang dapat diterima. Tingkat resiko yang bersedia diterima oleh auditor bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan material yang tidak terdeteksi sehingga laporan tersebut mungkin masih mengandung ketidakakuratan atau ketidakpatuhan tanpa diketahui oleh auditor. Ini pun juga seperti yang saya katakan bahwa resiko audit yang dapat diterima, seharusnya resiko audit yang dapat diterima itu bisa jadi ada beberapa akun yang memang itu dia salah tapi auditor nggak sadar. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kasus sampai itu ada beberapa kasus yang memang
audit atau KAP, seorang auditor atau KAP itu mendapatkan hukuman karena bukan karena kong kali kong, tapi karena kesalahan mereka sendiri gitu. Mereka nggak ngeh gitu loh kalau ternyata pendapatan itu salah, pencatatan pendapatan salah, pencatatan persediaan salah, itu mereka nggak ngeh. Maka dari itu mereka ya udah mau nggak mau ketika mereka melakukan kesalahan ya harus bisa menerima konsekuensinya. Kayak gitu, teman-teman. Sudah ini, teman-teman clear? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Konsekuensinya sama kayak kemarin. Bisa, jadi tergantung kesalahannya itu seberapa krusialnya. Kayak gitu. Salah itu biasanya itu dilihat berapa kali mereka melakukan kesalahan. Kalau misalkan mereka itu melakukan kesalahan itu lebih dari 3 kali atau bagaimana, itu akan dilakukan pembekuan. Jadi mereka maksudnya mau diberikan pembekuan itu, mereka disuruh mengintrospeksi diri. Kenapa kok kalian itu ketika melakukan audit mesti salah terus? Kan gini nih seakan bahasa Indonesia apa? Kasihan kliennya, kasihan pembaca laporan keuangannya kayak gitu-gitu. Jadi memang ya tergantung krusialnya kesalahannya dia itu seperti apa. Dan itulah yang menentukan kira-kira hukuman yang diberikan kayak apa. Bisa aja ketika dia itu masih melakukan kesalahan 1 kali ya, itu tuh dikasih peringatan tertulis dari IAP. Jadi nggak melulu langsung pembekuan gitu, Mbak. Jadi cuma dikasih peringatan tertulis. Intinya ya peringatan tertulis kamu sudah melakukan kesalahan gini. Saya minta janjimu agar kamu tidak melakukan kesalahan ini lagi, seperti ini lagi, kayak gitu. Soalnya seharusnya seorang auditor itu kan benar-benar lepas dari kesalahan kan, nggak boleh melakukan kesalahan sebenarnya. Soalnya dia itu bagian menjamin laporan keuangan sebuah perusahaan loh. Oke. Namanya siapa Mbak? Mbak Ledis. Mbak Ledis itu ya? Mbak Nais. Oh, Rora. Aduh, aku walik-walik. Mbak Nais itu yang mana belakangnya ya? Oh ya, itu Mbak Aurora. Oh iya, 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 iya. Mas Yudis, apa-apa lah cowok-cowok kan dikit. Mas Bintang. Aduh, itu tadi tadi. Oh, Mbak Novi. Mbak Nova. Nah, waduh. Mbak Alfania. Ini Mbak Ledis. Ah, Mbak siapa ya? Si. Ah, ah. Siapa, Mbak? Ah? Oh iya, Aninda. Siapa sih, friend? Saya siapa? Soalnya kemarin itu di kelas itu saya dipanggil Nurani gitu. Sama anak semester 5. Padahal itu saya sudah mengajar 5 pertemuan. Bu Rami itu yang di depan itu kan. Iya, yang tadi yang sering ke sini. Siapa? Kamu manggil siapa gitu? Oh, Mama Bu Satya. Ih, gimana sih mereka ini? Mungkin sih kan kita juga sama-sama baru kan. Jadi saya tuh termasuk baru di sini. Belum nyampe setahun aku. eh, Maret masuk sini. Maret mulai ngajar, teman-teman. Jadi ini adalah kalian sudah semester 3, saya masih semester 2. Kalian kakak tingkat saya. Ada yang tanya, teman-teman? Gimana, Mbak Ledis? Persediaan di gudang ya. Persediaan di gudang itu tidak sama dengan catatan akuntansi dengan auditor itu nanti yang dikenakan kan mestinya membayar yang dikenakan itu atas nama perusahaannya atau yang di gudang itu. Biasanya gini, kalau misalkan terjadi kesalahan seperti itu, kita sebagai auditor ketika kita mengecek fisik, mengecek lapangan, itu kita ditemani oleh penjaga gudang. Ya kan, mesti gitu ya. Itu penjaga gudang. Nah, nanti kalau ada kesalahan, pasti kita sebagai auditor akan mengkonfirmasi. Kira-kira kok bisa beda? Apa yang salah? Yang pertama kita konfirmasi adalah penjaga gudang. Kira-kira apakah salah? Pasti itu penjaga gudang pasti tahu. Oh iya, apa ya? Mbaknya penjaga gudang atau gimana? Kok tanya gitu? Kayak gitu ya? Terus? Hasilnya itu enggak nominal yang Nah, nah terus dengar-dengar itu
yang dikenakan untuk hari rugi itu pihak gudangnya dan itu jumlahnya itu berapa? Ya, benar. Jadi gini, itu tergantung keputusan perusahaan. Tapi biasanya memang yang kalau ada kesalahan atau hilangnya barang di gudang, berarti kan memang tanggung jawabnya pemilik gudang loh. Kayak gitu. Jadi ya memang kalau memang perusahaan itu mengakui memang itu adalah kesalahan pemilik gudang, ya berarti dia. Soalnya kemarin itu semester kemarin saya dapat cerita dari teman-teman kalian ya. Waktu itu saya ngajar etika bisnis. Jadi kita membahas sedikit terkait dengan pentingnya seorang auditor gitu. Nah, dia itu ternyata dia itu bekerja kayak meteor gitu-gitu loh. Tapi aku lupa namanya apa. Meteor iki loh. Meteor apa? Meteor jualan HP, aksesoris gitu. Tapi aku lupa kayak sejenis Friends gitu loh. Nah, ada teman kalian itu yang di situ, bekerja di situ, Mbak. Terus itu selama dia bekerja, itu nggak ada pengendalian internalnya di situ tuh. Gitu. Ketika pertama kali diaudit, itu langsung benar-benar ada perbedaan jauh antara apa yang ditulis dengan apa yang ada. Dan ternyata pas banget sebelum diaudit, benar-benar beberapa bulan yang lalu, itu terjadi perombakan karyawan. Jadi otomatis yang kena itu karyawan baru. Padahal nggak tahu apa-apa kayak gitu. Soalnya itu tuh menurut saya itu kesalahan perusahaannya sih. Seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu ke pegawai sebelumnya. Kan itu tanggung jawabnya pegawai sebelumnya, bukan pegawai yang baru. Tapi katanya dia itu yang kena pegawai lama, pegawai baru. Akhirnya dia baru sebentar di situ langsung out. Soalnya benar-benar aku nggak tahu ya dia kerja di mana, nggak mau menyebutin perusahaannya. Cuman toko konter gitu, toko aksesoris kayak gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan kecil yang kayak gitu tuh masih kurang sih terkait dengan pengendalian. Itu sebenarnya kasihan karyawannya kayak gitu. Kalau misalkan ada pengendalian internalnya, pasti karyawannya itu takut untuk melakukan kesalahan. Jadi nantinya juga akan berdampak baik ke perusahaan dan mereka juga nggak akan mendapatkan apa ya, diminta untuk ganti rugi kalau ada kesalahan kayak gitu. Mbak Lidis pernah disuruh ganti? Oh, magang tuh ya, cuman lihat kondisinya gitu ya. Ya gitu sih teman-teman. Jadi tergantung keputusan perusahaan. Soalnya memang itu yang mengganti siapa, pakai uang siapa itu adalah kehendak perusahaan. Auditor nggak mau tahu. Pokoknya uang itu harus, barang itu harus sesuai gitu. Gitu Mbak Lilis. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Sebelum saya tutup, sudah ya. Untuk teman-teman online, kok tidak ada suaranya ini teman-teman? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di chat aja ya teman-teman ya. Mas Anjas, Mbak Ari, Mbak Septi, Mbak Sofi, Mbak Vanessa, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Oke, kalau begitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tugas. Tugas terakhir guys. Sebelum kita UAS. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah, tadi kan kalian udah belajar ini. Udah belajar. Nah, teman-teman kan sudah belajar terkait dengan perencanaan audit dan prosedur analitis serta materialitas dan resiko. Silahkan teman-teman mencari jurnal yang bertemakan salah satu dari ini. Bebas kalian mau milih resiko, milih materialitas, atau gabungan dari dua-duanya, atau terkait dengan perencanaan audit, atau terkait dengan prosedur analitis. Nah, setelah itu ya, cari dulu. Kalau sudah nemu, silahkan dirangkum maksimal 2 halaman. Ya, rangkum. Rangkum pakai kalimat kalian sendiri ya teman-teman ya. Gitu. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dan jangan lupa dicantumkan linknya. Ya, link jurnalnya. Gitu ya, nanti sehingga saya bisa baca gitu.
Deadline-nya seperti biasa. Saya kira apa sih? Selasa, Senin malam. Ya, gitu ya. Nanti kalau ternyata ada yang mau ngumpulin, terus belum ada kolom pengumpulan, nanti chat saya ya teman-teman ya. Apa? Mbak Ari. Mbak Ari minta tolong diingetin ya. Oke. Thank you, Mbak. Oke, gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, saya kira sudah ya. Oke, jadi minggu depan adalah pertemuan terakhir kita. Terus kita UAS. Ya, nanti tak itu ya. Ingetin saya besok ya, kalau besok belum ini deh. Atau kalian kerjanya biasanya kapan sih? Kalian biasanya kerjanya nggak mungkin hari ini kan? Sabtu Minggu kan? Ya wes, kalau Sabtu Minggu belum ada nanti kabarin aku ya. Oke gitu. Oke, saya kira cukup teman-teman. Stop share. Terima kasih buat teman-teman online. Belum ada pertanyaan ya teman-teman ya? Halo. Belum, Bu. Oke, Belum. Mbak Siti, Mbak Eri. Oke, kalau begitu saya tutup ya teman-teman online. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Itu ya. Jangan lupa PR-nya. Nanti kalau saya belum mengupload atau kolom pengumpulannya belum ada, minta tolong diingatkan. Terima kasih teman-teman, Mas Anjas, Mbak Sefti, Mbak Ari, Mbak Vanessa, dan Mbak Sofi. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.